Oke, sekarang kita coba untuk nge-flash HP Cina dengan CPF Box. Oke, sekarang software CPF Box telah kita buka. Sebelum kita melanjutkan ke menu yang lainnya, yang perlu kita lihat dan ingat adalah kita lihat di sini COM yang digunakan CPF Box kita adalah COM 30. Oke, ini perlu kita ingat aja. Jadi CPF Box kita sekarang menggunakan COM 30. Oke. Oke, langkah pertama adalah kita masuk ke identifikasi CPU, yaitu untuk mengetahui CPU apa yang digunakan HP dan beserta pin out-nya sekaligus. Kita klik, lalu kita sesuaikan kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel E013. Setelah itu langsung kita klik start, lalu kita tekan tombol on off pada HP. Oke, kita tunggu. Oke, HP sudah terbaca. CPU-nya adalah Infineon 7880. Ini RX dan TX-nya. Sekarang kita save kabel. Nah, kita beri nama. Di sini HP yang terkoneksi adalah StarTech ST22. ST22. Lalu kita klik save kabel. Ini default grupnya tidak usah dirubah, langsung aja klik save kabel. Oke, kita tutup. Langkah berikutnya kita masuk ke kabel manager. Oke, di kabel manager kita memilih kabel yang akan digunakan untuk flashing HP. Kita masuk ke default group, di mana kita menyimpan kabel yang barusan kita detect tadi. Nah, di dalam ini, oke, ini dia. StarTech ST22. Ini kabel yang barusan kita detect tadi, yang kita kasih nama. Lalu kita set kabel. Lalu oke. Setelah itu, ini jangan ditutup, tapi dikecilkan saja. Ya. Langkah selanjutnya, kita masuk ke copyright software. Buka. Kita lihat CPU-nya adalah Infineon 7880. Maka kita harus menyesuaikan program yang kita akan pakai. Di sini kita cari Infineon 7880. Lalu kita klik run. Oke. Kita cek COM-nya betul seperti yang pertama kita cek tadi adalah memakai COM 30. Untuk memulai operasi kita menganjurkan untuk membackup file supaya mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya HP mati total. Jadi kita replace dulu. Oke, kita diminta untuk menyimpan. Tempat penyimpanan tentunya terserah Anda di mana mau menyimpan.
Saya coba menyimpan di sini. Oke, file. Kita simpan di sini. Start text. st22. Oke. Lalu kita save. Oke. Oh iya, untuk mempercepat flashing kita bisa merubah kecepatannya ini bisa jadi 9000 atau diturunkan. Kalau misalkan Anda sudah setuju dengan ini, dibiarkan saja. Nah, ini proses flashing telah berjalan. Oke, itu tadi kita sudah berhasil membackup data yang ada di HP. Demikian juga kalau kita mau flash HP, mungkin hampir sama prosesnya, tapi kita harus masukkan file. Kita masukkan file, tentu saja file ini yang sesuai dengan tipe HP yang terkoneksi. Nah, sekarang saya akan flash HP StarTech ST22. Kita masukkan filenya. Apabila belum muncul, kita klik file. Oke, ini ada beberapa hasil backupan saya. Oke, tadi kita tulis ini. Oke, kita masukkan ini, kita klik 2 kali. File sudah masuk. Kita COM-nya betul, kita cek lagi COM-nya betul. Ini bootnya ini adalah kecepatan baca data. Jadi kita bisa bikin lebih cepat atau kita bisa bikin lebih lambat. Tapi saya sih lebih suka yang lebih cepat karena lebih cepat selesainya. Kita masukkan ke 921. Tapi kalau misalkan Anda tidak mau merubah ini dengan settingan dasar, ya Anda usah dirubah, tidak ada masalah. Ini hanyalah kecepatan baca saja. Oke, setelah semuanya sudah oke, tinggal kita klik read flash. Lalu kita tekan tombol on off di HP. Oke, belum respon. Kita tekan, coba ulang-ulang. Kalau misalkan agak susah, kita harus cabut dan pasang baterai kembali supaya proses booting tadi cepat. Nah, ini sudah berjalan. Kita tunggu.
Oke, demikian tadi cara flash HP Cina menggunakan CPF. Saya rasa cukup simpel. Kita hanya membutuhkan sedikit ketelitian. Ketelitian itu bisa jadi kita harus memperhatikan kom-kom yang digunakan, terus filenya, terlebih lagi kadang-kadang konektor pada kabel mungkin kotor atau belum pas, jadi HP tidak bisa terbaca. Kadang-kadang bikin membingungkan, padahal hanya masalah sepele saja. Jadi ya intinya adalah sedikit ketelitian. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk cara melihat password pada HP. Oke, sekarang kalau HP-nya sudah terkoneksi, kita harus memasukkan file backupnya. Jadi kita harus membackup file HP tersebut. Setelah kita backup, baru kita masukkan lagi seperti ini kan. Tadi saya sudah backup, kita masukkan lagi. Setelah file sudah masuk, baru kita klik find password. Oke, find password dia minta lagi, kita masukkan lagi file yang hasil backup HP yang terkunci. HP yang kita mau lihat kuncinya, nah ini adalah file backupnya. Nah itu yang kita masukkan, bos. Jadi jangan file yang lain, nanti kode kuncinya ya terbaca kode kunci HP yang lain. Jadi HP yang terkunci kita backup dulu. Setelah itu baru kita klik find password tadi, lalu dia minta file, lalu kita masukkan file hasil backup. Oke, kita lihat user log-nya. Oke, kalau misalkan user log-nya ini tidak muncul, artinya HP ini tidak terkunci. Karena HP yang saya koneksi ini adalah HP yang tidak terkunci. Kalau misalkan HP terkunci, maka di sini akan muncul kode lognya. Misalkan 999 atau 222. Oke, jadi kita tinggal memasukkan kode tersebut. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga videonya ini bisa bermanfaat.